GP Ansor ya, untuk menindaklanjuti dari pengaduan masyarakat tepatnya di Dusun 5 Payan Perubuh ya. Iya Pak. Yang menurut adik-adik semua dan masyarakat dari saya itu dulu saya kasih kesempatan untuk ada dari GP Ansor untuk menyampaikan, kemudian dari Pak Kades dan masyarakat, baru dari perusahaan. Di sebelumnya lagi ada Bang Junaidi, sahabat kita dari Wakil Ketua PCGB Ansor. Di depan saya ada Ketua LBH, sahabat Fitriadi SHFH. Kemudian sebelumnya lagi ada Oda, Wakil Bendahara juga yang hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang kalam, yang sama-sama kita hormati pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Langkat, kemudian pimpinan dari PT Baruni, kemudian PT Leong Ayam Satu Primadona, yang kami hormati juga Bapak Kepala Desa Baruni dan PT Leong, bahwasanya tidak ada unsur penekanan terhadap pihak manapun. Ini bentuknya sebuah diskusi untuk mencari solusi. Tidak ada juga unsur salah menyalahkan. Kami kira gedung DPRD ini, gedung rakyat ini adalah tempat yang layak untuk kita mengadu, untuk kita duduk bersama, gitu kan, tanpa mendahului itu ataupun meninggalkan sebuah kebijakan dari pemerintah manapun di tingkatnya. Baiklah, kami rangkum pertama rilis pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Langkat, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bisa nanti melihat terjun ke lapangan kondisi sedalam mana parit yang ada di lingkungan tersebut, dan bekas dari genangan air itu masih ada. Kemudian kami terangkan juga di situ ada tanaman pohon karet yang mati. Itu kami ambil sampelnya 1, namun banyak sudah yang mati di situ. Kemudian ada saluran ataupun tali air yang mengalir, dan tujuannya membuat tanggul anti banjir atau rawan maling atau ternak yang masuk, sehingga tanggul yang dibuat PT Baruni di keliling ini semua dibuat tanggul yang tinggi. Tanggul yang tinggi dari lahan PT Baruni ini lebih tinggi dari pemukiman ataupun lahan masyarakat, sehingga ketika curah hujan yang tinggi yang menggenang PT Baruni ini, tidak lagi kita berbagi tentang banjir, Pak. Langsung air yang turun ke PT Baruni itu masuk ke parit yang dilingkup. Namun sayangnya parit lingkupan ini meluap ke pemukiman warga, sehingga jumpalah lingkupan PT Baruni dengan PT Ayam atau PT Leong. Airnya mengalir ke desa kami, bahkan sampai juga ke dusun 3 desa Pelupuk, akibat dari memang dia punya mandi dan juga bagian dari kocak GP Ansor. Kami berdiskusi dan kami mencari sumber dari air yang begitu cepat, yang selama ini memang belum pernah, Pak, terjadi banjir yang begitu sampainya. Terima kasih buat Dewan Perwakilan Rakyat, Pak, yang telah menjembatani sehingga tercipta pertemuan kita hari ini. Boleh izin pimpinan, karena kami ada juga sedikit yang mau saya sampaikan, bisa kira-kira kita buka melalui layar. Boleh, tapi nggak usah agak singkat aja. Siap, Pak. Ya. Siap. Baik, terima kasih. Saya berada di tengah, memfasilitasi semua. Tujuan Bapak-Bapak parit lingkupan itu
untuk menjaga dan lain-lain segala macam kita paham. Saya pernah ada kebun, jadi pun saya ada buat seperti itu. Cuma intinya sebenarnya bapak-bapak perusahaan, perhatian kita ke perusahaan ini sama masyarakat sekitar, gitu loh. Jadi sebenarnya masalah banjir ini nggak susah ini. Tinggal seperti kemarin kita panggil itu apa ini? Kepong. Itu tadi mereka turunkan alat berat, bantu sampai ke mana itu, Bang Ali? Yang ke arah Hina itu, untuk pelurusan kanal itu. Ini desanya Pemprov juga Serapua BC. Di sini air hitam, Pak. Jadi kalau kita lihat di peta ini, Pak, yang memang dampaknya tadi, Pak, memang kita akui parit itu ini, Pak. Ini dia parit ini kemari, ini, Pak. Parit ini, jadi kurang lebih desanya yang terendam itu, Pak, di sebelah sini, Pak. Jadi air yang masuk ke PT Bahuri adalah dari semua desa yang ada di atas ini, Pak. Jadi air yang dari Bukit Payung akan masuk ke dalam ini, Pak. Dan juga dari air hitam akan masuk kemari, Pak. Jadi kalau kita lihat warna hitam ini, Pak, adalah aliran air yang akan masuk kemari, Pak. Dan jadi apabila kita lihat ini data ini, Pak, mulai dari Agustus, September, Oktober, November, bahkan Desember, itu memang kita akui sangat luar biasa curah hujan, Pak. Next. Ini kami mempunyai alat truk untuk transportasi AKTWS, Pak, dan itu pada saat bulan itu tidak bisa kami dapat maksimal, sehingga kami harus sewa double cabin, harus bayar pakai sudah. Air benteng itu lewat benteng sehingga air cukup besar. Dan itu saya rasakan begitu dapat informasi ketua dewan itu setelah hari ketiga baru mulai saya begini. Hari pertama kedua banjir kok belum sampai, padahal itu tidak ada hujan. Akhirnya kami di saat itu, Pak, yang kami kerjakan, kandang kami hampir terendam, sehingga pintu-pintu kami batu bata semua. Kemudian ada celah-celah bocor. Ada parit di mana kalau air pasang itu ada air balik, dan itu kalau terjadi hujan deras banjir, kalau air pasang dia itu nggak bisa kita rawat. Mau tidak mau kita akan mengalami banjir dan kita harus tahankan. Itu hampir 3 hari. Ke masyarakat sekitar. Salah satunya itu ya kami di DPR memohon turunkan alat berat dari Ayam Leong 1 unit, dari PT Bahuri 1 unit untuk normalisasi parit. Termasuk nanti yang misalnya di lapangan seperti kemarin Kepong. Ada kendala, ada masyarakat yang menolak itu di Korea, ada tanam tumbuhnya kena. Ya kita libatkan dari Ansorin sama dari desa setempat. Gitu loh, untuk menyelesaikan itu biar jangan ada kendala dari Bapak. Saya rasa kalau untuk turunkan 1 unit aja, kalau 2 unit dan masing-masing 1 unit sebentar gitu, dan nggak besar untuk perusahaan itu, karena untuk kepentingan bersama kita semua. Saya lihat juga upaya dari Bahuri udah bagus, nambal benteng itu, cuman cerucuknya kurang besar itu, Pak. Paling nggak kalau bisa batang pinang atau batang kelapa, kalau bambu sebentar itu, karena kita juga dia nanti nggak langsung jatuh ke masyarakat tadi. Tapi intinya semua yang saya lihat seperti paparan dari Ansor, dari Bahuri tadi, saya lihat itu normalisasi parit tadi, Pak, buangan. Kalau itu nggak dinormalisasi, curah hujan tinggi terjadi lagi bola-balik, yang dirugikan masyarakat, Pak. Masyarakat ini kan harapan sepokok 2 pokok yang sawit atau karet tadi berapa lah untuk kehidupan dia satu rumah, untuk menyekolahkan anaknya. Tolong mas, sekali lagi perusahaan ini lebih peduli, Pak, untuk masyarakat sekitar. Karena kita ada ladang-ladang sedikit pun di luar, masyarakat sekitar apa kita bantunya juga itu, termasuk dalam Saya pun baru tahu bahwasanya di Pemprov itu ada Ayam Leong ya. Serapua BC ya, masuk Kecamatan Tanjung Pura ya, pada Kualang ya. Permasalahan banjir ini pada tahun 2022 akhir itu di mana-mana tuh banjir. Kemarin Gang Bilal, Masjid Ajiji, Bambu Rucing, termasuk banjir hampir 4 bulan lebih. Leong ini masalahnya, kalau kotoran ketika banjir, apakah kotoran itu termasuk turun mengenai lahan-lahan warga ataupun masyarakat sekitar itu? Memiliki perwakilan rakyat yang sekiranya peduli dan memperhatikan ekonomi.
lingkungan masyarakat. Bapak pimpinan PT Baruni dan PT Leong yang kami hormati, sedikit bukan mengkritik, tapi yang Bapak terangkan tadi adalah tentang bagaimana penyebaran air atau meluapkan air ini ketika pembangunan. Bapak-bapak ini juga benar. Pencucian tali air macam, tapi sebelum tahun ini, semenjak ada lingkupan dari PT Baruni, air di daerah kami itu sangat besar ya. Dan datang sangat cepat Pak. Karena ada parit dari luar ini besar dia. Awalnya kan kecil. Jadi air itu sampai semua termasuk PT kena wabah. Ya kan? Jadi kami minta tanggul juga. Permohonan tanggul tidaknya itu terlalu panjang. Jadi kan pihak PT kan menanggul karet dalam. Enggak, penanggulannya kan parit di luar, tanggul di dalam. Jadi air ini seperti apa nanti kita harus lihat lokasi dulu Pak. Artinya baru kita sampaikan. Intinya dari hasil dari rapat ini pasti kita sampaikan ke manajemen. Apa nanti harus kita tentukan dari kita, karena semua ini pasti ada manfaatnya juga sama kita. Mungkin dari saya seperti itu aja Pak. Yang penting kita ada komunikasi dulu, nanti kita sampaikan. Terima kasih Pak Pimpinan. Baik. Kami ceritanya kemarin waktu Tanjung Pura yang gitu lamanya, sebenarnya permasalahannya tetap di saluran airnya. Kemarin kalau rata-rata Pak Camat yang kita sepakati bahwa trail itu base itu sebenarnya nggak boleh digunakan untuk saluran air. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah itu tertutup atau tidak sedimentasinya tadi, sehingga air itu tidak lancar. Nah itu sih. Yang kedua juga Pak Camat kemarin juga sudah buat permohonan proposal itu bahwa ada beberapa pintu air yang harus diperbaiki, dan kita sudah juga di bawah antara perusahaan dengan masyarakat. Kami dari kecamatan, dan saya instruksikan kepada Pak Kades khususnya yang ada di Kecamatan Tanjung Pura untuk dapat serius menanggapi ini, sehingga percepatannya untuk kegiatan solusi penanggulangan bencana banjir ini bisa selesai. Dan mohon kami dari Padang Kualang juga bisa menyampaikan kepada Pak Camat Padang Kualang, dan kami siap juga berkolaborasi. Selanjutnya, kalau saya perhatikan izin pimpinan, pengalaman kami di paling tidak dengan adanya upaya kita normalisasi di hadapan masyarakat, bentuk kepedulian kita sudah ada. Sehingga dari faktor sosialnya ini sudah terjaga. Ini yang paling penting menurut kami di lapangan. Kita bicara faktor teknis, tapi faktor sosial yang nggak kita bicarakan, nggak kita dudukkan, percuma. Sebaliknya, kalau faktor sosialnya bisa kita amankan, mohon maaf nih Pak, ada